kita, kakak berharap semua adik-adik sudah duduk yang manis. Kita mau masuk dalam ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Sikap doanya oleh adik-adik duduk manis, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami mau memulai ibadah kami Tuhan, kami mau memuji Tuhan, bersuka cita di dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau hadir dan memberkati setiap kami yang memuji-muji Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap menyembah Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari adik-adik kita mengangkat pujian kita, katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kami datang untuk teman-teman saya, untuk semua kami yang sedang beribadah saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bahkan untuk teman-teman kami yang tidak ikut beribadah pun Engkau sungguh baik ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji-muji Tuhan, melompat dan bersuka cita. Adik-adik yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Yeay, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Kak Erika ajak adik-adik untuk berdiri karena kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau bersuka cita. Kita mau pakai gerakan memuji Tuhan. Yuk, musik Kak. Kita mau sama-sama katakan lagu KASIH. KASIH. Kasih itu
Silakan duduk lagi adik-adik. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua siapkan hati untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Kita mau katakan sama-sama. Menjadi anak Tuhan Yesus yang manis, yang mendengarkan firman Tuhan dan menaruh dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya. Kami boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom semua adik-adik. Wah, luar biasa. Shalom. Wah, mantap. Tadi sudah melompat nih bagi Tuhan, sudah memuji, menyembah Tuhan. Oke, sekarang kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, semuanya boleh lipat tangan, tutup mata. Kakak berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami bersyukur di mana kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan melompat bagi Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang terus Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan tiba waktunya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati adik-adik semua yang ada di rumah, sehingga melalui cerita firman Tuhan kami diberkati, sehingga melalui firman Tuhan kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, berikan kami telinga yang dengar-dengaran akan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang siap mendengarkan cerita firman Tuhan sama-sama katakan amin. Wah, mantap semuanya ya. Nah, hari ini nih kakak sebelum lanjut cerita, kakak mau bertanya nih. Tema tahun 2021. Iya, mantap ya. Tahun integritas. Jadi apa yang timbul dalam hati kita, apa yang timbul dalam perkataan kita, apa yang timbul dalam pikiran kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Wah, luar biasa. Nah adik-adik, hari ini kakak cerita dengan membawa tema hati ya. Mana hati ini? Bagaimana nih hati? Ya, hati yang berjaga-jaga. Sekali lagi, coba semuanya tangannya mana? Adik-adik, ya mana nih? Coba semuanya taruh di hati, ya di dada kita. Hati yang berjaga-jaga. Sekali lagi, hati yang berjaga-jaga. Wah,
Kakak, hati yang berjaga-jaga bagaimana? Ya, ini bercerita tentang 10 gadis nih. Coba kakak akan sampaikan cerita tentang 10 gadis ya. Ada 10 gadis ini mengambil pelita ya, mengambil pelita mereka masing-masing ya, untuk menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Untuk menyongsong mempelai laki-laki atau menyongsong kedatangan Tuhan. 10 gadis ya. Ada gadis bodoh, ada gadis bijaksana. Jadi 10 gadis ini dibagi dua nih. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Ya, mereka tadi mengambil pelita masing-masing. Untuk apa? Untuk menyongsong kedatangan mempelai. Mempelai laki-laki ini berbicara tentang Tuhan Yesus ya. Berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Nah, adik-adik, ketika mereka di dalam perjalanan untuk menyongsong kedatangan mempelai laki-laki ya, wah, mereka karena sangat lama menunggu mempelai laki-laki ini adik-adik, mereka sampai mengantuk. Bagaimana kalau mengantuk adik-adik? Coba adik-adik peragakan bagaimana kalau mengantuk. Karena sudah lama menunggu jadi mengantuk. Mungkin menguap. Ya, mungkin ada yang mengantuk nggak menguap tapi seperti orang mabuk. Ya, karena sangat lama menunggu, gadis-gadis ini adik-adik, gadis bodoh 5, gadis bijaksana 5 nih, karena begitu lama menunggu, mereka mengantuk dan akhirnya mereka tertidur. Ya, siapa adik-adik yang pernah mengantuk lalu lama-lama ketiduran ya? Nah, ceritanya begitu adik-adik, ketika mereka ingin menyongsong atau menunggu kedatangan mempelainya adik-adik, mereka tertidur. Dan pada pertengahan malam adik-adik, pertengahan malam, ada yang berteriak, "Songsonglah dia, songsonglah dia, mempelai sudah datang." Wah, sehingga apa yang terjadi adik-adik? Ke-10 gadis-gadis ini langsung bangkit. Mereka bangun dari tidurnya. Wah, lalu mereka mengambil pelita masing-masing adik-adik. Wah, ternyata ada yang sangat menyedihkan adik-adik. Di mana 5 gadis bodoh ya, ketika mereka mengambil pelita mereka, wah, ternyata pelitanya hampir padam atau mati. Hampir mati karena kehabisan minyak. Sedangkan 5 gadis bijaksana, wah, pelitanya hampir padam, tetapi mereka membawa namanya minyak di dalam buli-buli mereka. Jadi mereka membawa persediaan mereka adik-adik. Jadi mereka bawa pelita tetapi membawa minyak di dalam buli-buli untuk persediaan ketika minyak pelitanya habis, mereka isi ulang ya dari buli-buli yang ada, mereka dari persediaan mereka. Sedangkan 5 gadis bodoh ini hanya membawa minyak tadi di dalam pelita. Karena begitu lama menunggu mempelai atau kedatangan Tuhan, minyak pelita gadis bodoh habis. Hampir habis, sehingga hampir padam pelitanya. Sehingga 5 gadis bodoh berkata kepada 5 gadis bijaksana adik-adik, "Hai teman, bagilah minyak sedikit bagi kami. Karena minyak pelita kami hampir habis dan pelita kami hampir padam." Lalu gadis-gadis bijaksana berkata, "Wah, kamu beli saja kepada tukang minyak. Nanti jikalau kami membagi ke kamu, nanti minyak kami tidak cukup untuk kamu dan untuk kami. Jadi pergilah beli kepada tukang minyak." Lalu adik-adik, 5 gadis bodoh memutar balik. Lalu mereka pergi untuk mencari minyak pelita mereka. Kepada si penjual minyak mereka pergi. Dan
5 gadis bijaksana, ya, mereka melanjutkan perjalanan mereka, ya. Pelita zaman dulu itu seperti ini adik-adik. Coba perhatikan pelita seperti ini adik-adik, ya. Coba perhatikan gambarnya. Pelita mereka dan buli-buli tempat minyak persediaan mereka. Nah, coba ini gambarnya, ya. Nah, begitulah pelita mereka yang mereka bawa. Lalu ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka untuk menemui mempelai laki-laki, wah, mereka dibukakan pintu adik-adik. Mereka dipersilakan masuk untuk perjamuan, ya. Mereka ketemu dengan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus, ya. Lalu adik-adik, gadis yang bodoh, ya, kelima gadis bodoh, mereka baru tiba. Wah, akhirnya mereka tiba. Ternyata adik-adik, ternyata pintunya sudah ditutup dengan si mempelai laki-laki atau dengan Yesus, ya. Ketika gadis-gadis yang bijaksana sudah masuk, pintunya langsung ditutup. Jadi ketika 5 gadis bodoh tiba, mereka ketuk pintunya. Tuan, bukakan kami pintu. Lalu mempelai laki-laki berkata, aku tidak mengenal kamu, enyalah. Makanya aku berkata, berjaga-jagalah. Wah, sangat sedih adik-adik. 5 gadis bodoh tidak bisa masuk ke dalam perjamuan, ke dalam rumah yang sudah disediakan. Wah, kasihan sekali. Kenapa adik-adik 5 gadis bodoh tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam perjamuan bersama mempelai laki-laki atau bersama Yesus? Karena mereka tidak menjaga hati mereka, ya. Hati yang tidak berjaga-jaga untuk kedatangan mempelai. Mereka dengan santai, ya, tidak menyediakan persediaan mereka dalam pelita mereka, sehingga pelita mereka padam. Sehingga 5 gadis bijaksana memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam perjamuan. Karena apa? Karena mereka menyediakan persediaan, mereka berjaga-jaga, ya. Sekalipun mereka tertidur begitu lama menunggu kedatangan mempelai, ya, tetapi mereka memiliki namanya persediaan di dalam buli-buli. Itulah yang membuat mereka memiliki kesempatan nih untuk bertemu dengan mempelai laki-laki atau Yesus, ya. Wah, luar biasa, ya. Coba perhatikan ketika gadis-gadis bijaksana masuk ke dalam perjamuan, ya. Ini gambarnya, coba perhatikan. Karena mereka memiliki hati yang berjaga-jaga, ya. Sekalipun mereka punya daging lemah, mereka tertidur ngantuk, ya, tapi mereka memiliki hati yang berjaga-jaga, ya. Adik-adik di rumah kakak mau sampaikan, ya, kita harus memiliki hati yang berjaga-jaga. Untuk apa? Untuk menantikan kedatangan Tuhan. Makanya kita harus lebih sungguh-sungguh untuk cinta Tuhan, untuk sayang Tuhan. Harus rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan, rajin sekolah minggu, berjaga-jaga, ya. Seperti gadis bijaksana, ketika menyongsong, mereka menyediakan minyak di dalam buli-buli. Oke adik-adik, kita sama-sama semuanya untuk bersama-sama di dalam menjaga hati kita, ya, untuk hidup mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, ya. Hati yang selalu berjaga-jaga, memberikan yang terbaik. Jangan begitu santai, ya, tetapi harus lebih sungguh-sungguh. Oke adik-adik. Oke, ya. Di dalam Matius 25 ayat 1-13 ini menceritakan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Tetapi kita belajar, ya, hati yang berjaga-jaga, hati yang
berjaga-jaga. Oke adik-adik, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu firman Tuhan katakan ya. Nah, jadilah seperti gadis-gadis bijaksana yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Oke? Oke semuanya. Mana jempolnya? Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Semuanya boleh lipat tangannya. Firman Tuhan sampai di sini. Kakak tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu GBC Sun City maupun Taman Anggrek. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Mereka yang masih sekolah online, Tuhan berikan hikmat-Mu, berikan kepintaran, sehingga mereka terus memiliki hati yang selalu berjaga-jaga. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Mari anak-anakku, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, Bapa pemberi berkat dari surga. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang melimpah di dalam nama anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, kuasa, penghiburan, kasih karunia daripada Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.